Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Ariston Chandra di channel Trading Sambil Ngopi. Di video kali ini saya akan mengupdate soal perkembangan lanjut harga dari stable coin USTera dan token Luna yang belakangan ini menjadi pembicaraan pasar karena kejatuhan yang dalam. USTera sebagai stable coin tidak berhasil mempertahankan peg-nya di $1 Amerika Serikat. Sedangkan token Luna mengalami kejatuhan yang sangat dalam, hampir 100%. Oke, kita lihat chart harga pergerakan dari USTera. Di tanggal 14 Mei ini, USTera masih belum bisa kembali ke peg 1 USD. Nilainya masih melorot cukup jauh dari 1 USD, di kisaran $0,11 sampai $0,19. Kemudian kita lihat pergerakan harga dari token Luna. Di posisi tanggal 14 Mei 2022 ini, harga token Luna berada di kisaran 0,00006 sampai 0,0003 dolar per 1 Luna. Kita lihat harga Luna token ini sudah mendekati angka 0. Jumlah digit 0 di belakang koma ini sudah sangat banyak. Beberapa exchange besar di dunia dan juga di Indonesia menghentikan perdagangan koin USTera dan token Luna serta aset kripto lainnya yang berhubungan dengan ekosistem Terra. Tentunya exchange-exchange ini tidak mau merugikan para investornya dan menantikan perkembangan lebih lanjut dari usaha pemulihan atau stabilisasi dari harga USTera maupun Luna tokens dan aset kripto lainnya. Nah, beberapa hari yang lalu, founder dari ekosistem Terra, Do Kwon, mengajukan proposal penyelamatan untuk menstabilkan harga USTera agar kembali ke peg $1 Amerika Serikat dan juga menstabilkan harga dari token Luna. Ada 3 langkah penyelamatan. Yang pertama yaitu membakar atau memburn seluruh supply USTera yang ada di pool. Jumlahnya ada sebanyak 1 miliar USTera, lebih sedikit. Yang kedua, membakar atau memburn seluruh supply USTera yang ada di blockchain Ethereum. Jumlahnya sekitar 379 juta USTera. Tindakan membakar atau memburn supply ini wajib dilakukan di kripto untuk menaikkan harga aset kripto tersebut. Jadi kalau supply berkurang sesuai dengan hukum pasar, harga akan naik. Dan sebaliknya, bila supply banyak di pasar, harga akan turun. Langkah yang ketiga adalah menambah staking token Luna sebanyak 240 juta token untuk melindungi jaringan dari serangan-serangan. Istilah staking ini di dunia perbankan sama dengan deposit. Jadi menambah supply Luna token di pool. Proposal penyelamatan yang diajukan oleh Do Kwon ini bisa mengorbankan harga dari token Luna karena proses membakar USTera yang ada di pool akan menambah jumlah token Luna di pasar. Ini berkaitan dengan algoritma stablecoin USTera. Saya sendiri kurang memahami secara teknis bagaimana algoritma ini bekerja, tapi sederhananya begini. Bila harga USTera berada di atas peg-nya, di atas $1, itu artinya supply dari USTera sedikit atau berkurang di pasar. Dan untuk menurunkan harga USTera kembali ke peg-nya di $1, perlu penambahan supply USTera. Nah, untuk menambahkan supply USTera di pool, sistem akan memburn atau membakar token Luna dengan rasio 1:1. 1 USTera yang diproduksi akan ditukar dengan 1 token Luna. Dan kebalikannya, bila harga USTera berada di bawah peg $1 Amerika Serikat, itu artinya supply dari USTera lebih banyak di pasar sehingga harga turun. Dengan demikian, supply USTera harus dikurangi di pasar, jadi harus di-burn. Nah, untuk memburn USTera diperlukan penambahan atau produksi token Luna sehingga token Luna akan banjir di pasar. Jadi kalau kita lihat dari proposal yang disampaikan oleh Do Kwon tadi, memburn atau membakar supply USTera sebanyak 1,4 miliar USTera di pasar, itu akan menambahkan supply token Luna dengan jumlah yang sama banyak. Nah, kalau supply token Luna bertambah banyak di pasar, harga token Luna tentu akan semakin turun. Nah, bayangkan bila pembakaran 1,4 miliar USTera ini tidak cukup, perlu lebih baik lagi jumlah USTera yang harus dibakar untuk menaikkan harga USTera kembali ke peg-nya di $1. Supply token Luna tentu akan terus membanjiri pasar dan harga token Luna akan terus turun.
proposal penyelamatan yang disampaikan Do Kwon ini untuk menstabilkan US Terra dengan mengorbankan token Luna bisa dipahami karena US Terra ini adalah backbone atau tulang punggung dari ekosistem Terra itu sendiri. Jadi banyak aplikasi di ekosistem Terra yang menggunakan US Terra untuk bertransaksi. Ada sekitar 150 aplikasi dalam ekosistem US Terra. Nah, apakah proposal tersebut bisa menaikkan kembali harga dari US Terra dan menstabilkan harga token Luna? Ini akan bergantung juga dari kepercayaan investor, pemegang US Terra dan token Luna. Kemarin hari Jumat, Do Kwon kembali mengajukan proposal untuk membangkitkan tingkat kepercayaan para pemegang US Terra dan token Luna terhadap ekosistem Terra. Do Kwon berencana untuk melakukan reset atau restart jaringan ekosistem Terra dengan menerbitkan token sebanyak 1 miliar token, dan token ini kepemilikannya akan didistribusikan secara proporsional kepada seluruh pemilik US Terra dan token Luna yang terdampak oleh crash harga US Terra dan token Luna. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah distribusi ini bisa adil dan apakah distribusi ini bisa benar-benar mengkompensasi kerugian besar yang sudah didapat oleh para pemegang US Terra dan token Luna. Oke Sobat Trader, kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut dari upaya penyelamatan ekosistem Terra oleh Do Kwon dan kawan-kawannya. Semoga apa yang sudah terjadi di US Terra dan Luna token ini tidak memberikan sentimen negatif ke aset kripto lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.